warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ma'ad. Ikhwatal iman a'azakumullahu jami'an. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, saudara-saudariku semua yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji bagi Allah. Di kesempatan malam hari ini diiringi turunnya hujan sebagai keberkahan yang diturunkan dari langit. Inna anzalnahu minas samaa'i ma'an mubarrakan. Sesungguhnya kami menurunkan dari langit air hujan yang diberkahi. Sehingga turunnya hujan ini itu salah satu pertanda turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan hadis, inilah salah satu waktu yang harus dimanfaatkan oleh setiap kaum muslimin sebagai waktu yang terbaik untuk berdoa. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma ij'alna min al-khair wal maj'alna min ahlil jannah. Kita berdoa di saat turunnya hujan itu adalah salah satu cerdiknya kita memanfaatkan momen di mana ada waktu-waktu mustajab, di mana saat kita meminta di waktu-waktu yang lain peluangnya amat kecil. Di saat kita berdoa kepada Allah, di saat turunnya hujan peluangnya sangat besar. Maka jangan sampai hujan turun malah nginget sama mantan, ya, kenangan lupakan saja, banyak-banyak berdoa. Dan selalu saya ingatkan, banyak contoh betapa banyak turunnya hujan ini jadi momen agar kita terperbaiki segala hajat kita. Bahkan saya pernah ketika sedang mengisi kajian atau seminar diundang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, saat saya sedang mengisi dan saat itu hujan turun, tiba-tiba salah satu kakak dan guru saya menyetop seminar saya, ya, beliau bernama Bunda Nina Warisman. Beliau meminta izin sama saya untuk memotong sedikit dari seminar pas turunnya hujan. Kemudian beliau berbicara kepada para hadirin. Beliau bercerita bahwa saat ini turun hujan dan saya sedang memohon bermunajat sesuatu kepada Allah tentang kondisi kakak saya. Saya ceritakan kisah ini, sudah izin dari beliau. Kakaknya belum menikah, sudah umur 50 tahun dan beliau memohon supaya dibukakan jalan agar mendapatkan jodoh. Maka beliau berdoa di tengah turunnya hujan, diaminkan oleh khalayak yang hadir saat itu. Kemudian saya melanjutkan kembali kajian dan seminar yang saya isi. Tak lama barulah saya sungguh menyadari betapa cerdiknya beliau, betapa cerdasnya beliau sebagai seorang hamba. 6 bulan setelah itu saya mendapatkan undangan kakaknya yang sudah berumur lewat itu, laki seorang perempuan, dilamar seorang pemuda berumur 39 tahun dan menikah. Saya berpikir inilah hal-hal yang sering disepelekan oleh kaum muslimin, kaum muslimat. Hajat banyak, permohonan banyak, tetapi tidak cerdik dalam berdoa, tidak cerdas dalam meminta. Udahlah jarang, memintanya nggak sungguh-sungguh. Salah satu bentuk nggak sungguh-sungguh adalah saat datangnya kesempatan, waktu-waktu mustajab nggak minta, malah mikirin, wah pas banget nih kalau hujan turun, nyetel musik India, muter-muter tiang listrik, aduh romantis, so sweet, jadi kebayang wajah Shahrukh Khan gitu. Justru momen-momen ini justru kebayang apa yang selama ini kita idamkan. Maka
di tengah saya mengisi kajian ini, teruslah meminta kepada Allah, terus berdoa kepada Allah atas hajat kita. Karena kajian ini umumnya berbicara nikah, saya sudah nebak pasti minta nikah segera kan? Ya, udah bisa tebak, minta nggak apa-apa. Ya, kali aja pulang dari sini nggak sengaja ya, langsung ketemu jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman a'azakumullah. Materi kita hari ini, bagaimana kita mencoba menyelaraskan dua hal yang seringkali dianggap berbenturan padahal bisa dikompromikan, yaitu antara dakwah dan menikah. Kajian ini diminta panitia melihat mungkin banyaknya perkembangan aktivis yang melempem justru ketika menikah, justru tak punya gairah mendakwahkan agama ini. Justru mereka lebih sibuk untuk bagaimana mengisi urusan perutnya, bahkan terbius oleh percintaan romantisme kepada pasangannya saja. Dan hal ini justru menjadi sebuah kerugian. Menikah yang sejatinya ibadah menjadi sebuah potensi energi untuk menambah gairah dakwah, justru menjadi, maaf dalam tanda kutip, menjadi racun pembunuh energi dakwah seseorang. Bukan itu yang kita harapkan. Maka dalam kitab Akhbaruz Zaraf wal Mutamajinin yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, ada kisah menjadi pembelajaran yang mungkin sebagian kita pernah dengar. Diceritakan oleh Abdullah bin Asim bagaimana saat itu seorang sahabat bernama Abdullah bin Abu Bakar, riwayat lain mengatakan bernama Abdurrahman bin Abu Bakar, menikahi seorang wanita yang cantik parasnya, dikenal sebagai seorang wanita yang luar biasa. Ya, beliau bernama Atikah binti Zaid. Pernikahan ini membuat yang namanya Abdullah bin Abu Bakar mabuk kepayang. Dia begitu merasa inilah yang nikmat surga dunia. Dia mengisi hari-harinya bermesraan dengan istrinya, berduaan dengan istrinya. Dunia sudah milik bersama, yang lain ngontrakkan gitu. Hanya milik berdua. Dia lupa tanggung jawab dia. Dia itu menegakkan kalimatullah, li'ila kalimatullah. Bagaimana dia berjihad di jalan Allah. Setiap seruan jihad selalu ada alasan untuk berkata bahwa urusan dengan istri ini juga penting dari sisi Islam. Maka Abu Bakar sebagai ayahnya pun melihat hal ini sebagai hal yang buruk. Kenapa demikian? Sebab gejala bahwa sudah tertipu oleh cinta yang disebut cinta kepada manusia, padahal cinta kepada manusia, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada teman, itu cinta yang dibolehkan dalam Islam, bahkan masuk dalam cinta yang disebut cinta yang disebut sebagai mahabbatul wusta, cinta level menengah. Cinta ini termasuk cinta yang biasa dibolehkan, bahwa manusia memiliki rasa keinginan untuk dicintai. Namun ada cinta yang lebih tinggi, cinta yang sejatinya menunjukkan bagaimana kualitas diri seorang muslim, dan ini dijabarkan oleh Allah urutannya dan dibahas di syarahnya oleh Syekh Abdullah Nasilwan dalam kitab Mahabbahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah 24. Astagfirullahaladzim, subhanallah, saya lupa, entar dulu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun liktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, jika saudaramu, jika istri-istrimu, harta yang kamu miliki, tempat tinggal yang lebih yang kau tempati, bahkan kendaraan yang kamu tunggangi dan segala hal yang ada di dunia ini lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad, maka tunggulah Allah mendatangkan keputusannya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Ini sejenis ancaman dari Allah kepada manusia-manusia yang lalai.
Kenapa demikian? Karena dia tertipu. Maka hati-hati, menikah pun kalau niatnya untuk ibadah, jangan sampai mengambil dan merampas hak agama ini, hak Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kita lihat, ketika membandingkan antara dakwah dan nikah, maka kita melihat bahwa dakwah disebutkan al-azamul umur, urusan yang besar, disebutkan oleh para ulama, urusan yang agung, yang tidak boleh disepelekan. Bahkan kalau boleh dibilang salah satu manusia terbaik yaitu adalah manusia yang hidupnya dengan dakwah. Kenapa? Karena banyak sekali hujah yang disampaikan para ulama, dan ini saya sebutkan beberapa hujahnya agar memotivasi kita, ya, terutama bagaimana memandang dakwah. Yang pertama, dakwah disebutkan adalah pekerjaan para nabi. Semua nabi hakikatnya adalah memiliki satu tugas, yaitu dakwah. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum nadin ma wasabihi nuhau walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa an Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Telah disyariatkan dari bagian agama ini yang kami wasiatkan kepada Nuh, kami juga wasiatkan kepada engkau wahai Muhammad, juga kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa? Tegakkan ad-din. Apa maksud an aqimuddin? Berdakwah. Semua nabi tugasnya berdakwah. Maka siapa yang berdakwah, dia meneruskan tongkat estafet kenabian. Bedanya dia tidak dapat wahyu saja, tapi dia melakukan pekerjaan nabi. Pekerjaan nabi. Siapa-siapa yang berdakwah, hakikatnya dia melakukan pekerjaan nabi. Nabi diutus untuk mendakwahi umatnya. Maka yang mengikuti jejak nabi, itulah sejatinya dia sebaik-baiknya hamba, sebaik-baiknya pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau mau kita lihat. Makanya kalau orang yang berdakwah di jalan Allah, dia sejatinya dalam tanda kutip menjadi nabi di zaman ini. Menjadi nabi. Tentu maksudnya bukan berarti nabi yang kita kenal nabi palsu, bukan. Dia adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Ini makanya jangan disepelekan. Untuk urusan dakwah ini jangan disepelekan, sebab ini urusan besar. Yang kedua, apa keutamaan dakwah yang bisa kita lihat? Keutamaan dakwah yang kedua adalah, inilah salah satu amalan yang mampu membuat manusia umurnya singkat tetapi seluruh pahalanya mengalir deras. Cara manusia mensiasati umur dengan apa? Salah satu dengan dakwah. Allah jatahkan umur umat Muhammad ini singkat. Singkat. Dalam sebuah hadis sebutkan sekitar 60 sampai 70 tahun. Ini jatah umur dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sudah berumur 50, 60 ini jatahnya udah mau habis. Ya, udah nginget nih. Oh iya. Bagaimana 67 tahun ini, 60 sampai 70 tahun ini itu bisa kita siasati. Karena kalau dibandingkan dengan umur para orang-orang terdahulu amat jauh bedanya. Kita bisa lihat Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Umat terdahulu bagaimana Nuh sampai 950 tahun berdakwah, itu dakwahnya saja. Belum usia dia kira-kira 1000 tahun. Bagaimana Ibrahim ratusan tahun rata-rata. Ratusan tahun. Kalau seandainya mereka beribadah dengan sholatnya saja, dengan zikirnya saja, dengan tasbihnya saja, maka umat Muhammad tidak dapat peluang untuk menjadi umat terdepan nanti di akhirat. Kenapa? Dari hitungan timbangan sholatnya aja kita udah kalah. Kan kalah kita. Ya, 1000 dibandingkan itu. Umat kita, Muhammad berapa? 60 tahun, 70 tahun. Ya ada sedikit yang diberikan bonus sama Allah 80 tahun. Ada mungkin dilebihkan lagi 90 tahun. Itu pun juga 90 tahun biasa bingung. Teman satu grup WA udah meninggal semua, ya sudah bingung, reunian hadir dia doang, ya mau makan apa lagi, mau ketemuan di mana, nggak ada lagi dimakan, paling cuma minum susu, kan bingung. 90 tahun. Maka kita lihat saat itu umat kita yang 60, umat Muhammad 60-70 tahun ini kalau dibandingkan amalnya secara kuantitas akan kalah. Maka kita tahu ada yang membuat amalan kita itu berlipat-lipat walaupun umur kita cuma 60 tahun. Yang membuat kalahnya umur umat terdahulu apa? Yang pertama, dan ini jelas kesimpulan para ulama,
mengejar Lailatul Qadar. Itu kenapa? Karena nilainya lebih dari 1000 bulan, 83 tahun. Setiap 1 tahun Ramadan mengejar Lailatul Qadar 83 tahun. Kalau kita misalnya berapa kali Ramadan dapat misalnya sampai 10 kali, berarti kita dapat 10.000 bulan. Ya, 10.000 bulan berarti kurang lebih, Masya Allah, 83 kali 10, 830, bisa kita siasati. Yang kedua, dan ini juga tidak boleh sepelekan, yaitu berdakwah. Kenapa? Karena dakwah disebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang tersebut, dia mendapatkan pahala yang semisal dari orang tersebut tanpa mengurangi pahala pelaku kebaikan tersebut. Kenapa? Karena dia berdakwah, dia terperbaiki karena nasihat dari dai-nya tersebut. Maka sungguh investor terbaik di akhirat namanya dai. Jangan sepelekan, antum merubah satu orang dengan satu amalan saja, selama dia hidup akan dapat terus. Makanya jangan sepelekan mendakwahi anak kecil, karena justru peluangnya paling besar. Selain gampang dipengaruhi, gampang dibujuk, rentang umurnya panjang. Kita kasih tahu, nah baca basmalah ya. Kemudian dia terinspirasi, baca basmalah sampai seumur hidupnya. Amalan baca basmalah ini mendapatkan juga siapa yang ngajarin pertama. Ya, jangan sepelekan dakwain anak kecil. Jadi jangan ada yang minder di sini. Saya cuman guru TPA, Ustadz. Justru amalnya bisa jadi lebih besar. Kalau dilihat statistiknya atau lihat logika matematikanya, dibandingkan mendakwahi orang tua, enakan mendakwahi anak kecil. Kalau anak kecil dikasih tahu, dia berubah, amalnya mengalir buat kita selama umur hidupnya. Kalau 60 tahun kita dapat dakwah, dapat pahala dia. Kalau orang tua dikasih tahu sekarang, besoknya meninggal. Misal gitu ya, cuma sehari pun kita, sehari doang ya. Ya bapak-bapak langsung, wah Ustadz nih main umur nggak enak banget nih kan gitu ya. Kalau mau berpikir sederhana, jangan sepelekan. Maka ayah, bunda, guru TPA yang memberitahu pertama kali suratul Fatihah kepada anaknya, anaknya melafalkannya, seumur-umurnya dapat amalan dari satu amal, namanya suratul Fatihah. Masya Allah. Padahal setiap hari ini anak pasti udah gedenya baca kalau dia rajin sholat. Ya 17 kali minimal dia baca. 17 kali sholat dia dipengaruhi. Itu satu amalan. Belum amalan yang lain. Apakah amalan dia memakan dengan adab pakai tangan kanan? Apakah amalan dia yang lain seperti bersedekah, dia terinspirasi untuk sholat malam, terinspirasi untuk tilawatil Quran, dan seluruh amalan siapa yang mendorong dia untuk beramal? Ada guru dai yang mendakwahi dia. Masya Allah. Maka kita akan lihat orang-orang yang berusia singkat tetapi masih tertanam investasinya sampai sekarang. Salah satunya adalah para pendakwah itu. Para pendakwah itu, kita masih sering membaca kitab para ulama-ulama yang umurnya pendek. Imam An-Nawawi umurnya cuma 45 tahun, berusia 45 tahun wafat dan dalam keadaan jomblo. Al-ulama ul-uzzab. Tetapi sampai sekarang di semua masjid rata-rata ada kitabnya, Riyadhus Shalihin. Ya, kita rata-rata membaca kitab ini. Semua pesantren biasanya membahas, mensyarah kitab ini, minimal membacakan hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Betapa besar beliau memberitahu tentang hadis-hadis tersebut, mendakwahi kita, bahkan lewat satu dakwah lewat buku. Inilah kalau mau kita lihat keberuntungan muslim yang cerdik. Jangan sampai dia tak melakukan amalan ini, dia tidak melakukan amalan ini. Yang ketiga, saya sampaikan ini biar antum tahu bahwa keutamaan dari dakwah ini tidak bisa disepelekan. Yang ketiga, dakwah ini disebut para ulama sebagai majmu'atul khairat, kumpulan segala kebaikan. Siapa-siapa yang berdakwah sejatinya sedang menyempurnakan dirinya untuk beramal yang besar. Dengan dakwah dia menyampaikan kalimat untuk sabar, dia menengok dirinya, saya sudah sabar belum? Berarti saya harus memaksa diri untuk sabar. Dengan dakwah dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, sebab dia tidak mau menjadi orang-orang yang Allah sebutkan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat benci,
Allah kepada siapa yang berucap tapi tidak melakukan. Makanya salah satu yang diceritakan para ulama bagaimana Imam Hasan Al-Basri dipaksa melakukan sebuah amal gara-gara ketika mendakwai seorang budak. Ketika seorang budak bercerita kepadanya, bantu aku, selamatkan aku, bagaimana cara aku membantumu? Besok kalau kau khutbah Jumat sampaikanlah materi tentang pembebasan budak. Soalnya sudah tidak zamannya lagi, seharusnya para majikan membebaskan kami orang merdeka, kami muslim. Apa yang lakukan Hasan Al-Basri? Dia menyagupi insya Allah. Begitu dia berdakwah menyampaikan itu di khutbah Jumat, ditunggu-tunggu sama budak, harap-harap cemas, H2C. Ini persis kayak Ahwat nunggu datangnya lamaran. Ini deg-deg kapan gitu ya. Ternyata tidak satu pun kalimat terucap dari Hasan Al-Basri saat khutbah tentang materi pembebasan budak. Justru materinya tentang kesabaran. Budak ini pun kecewa, PHP nih, kan gitu ya. Merasakan dia protes. Ba'da Jumatan ditanya lagi, kenapa tak sampaikan? Kata Hasan Basri, insya Allah sebentar lama lagi, bersabar. Ditunggu khutbah berikutnya, tak sampaikan. 2 minggu berikut tak disampaikan. Semua, khususnya budak ini merasa kecewa. Dia berpikir sudahlah, mungkin Hasan Al-Basri dia mungkin ulama pro penguasa, kan gitu. Mungkin bersuuzon, dia sudah tidak punya harapan. Sampai 3 bulan, ada riwayat lain mengatakan 4 bulan bahkan 6 bulan, Hasan Al-Basri saat khutbah baru menyampaikan tentang pembebasan budak. Semuanya kuat dalilnya, hujahnya kuat. Bahkan semua majikan memiliki budak merasa punya gairah. Wah, saya pengen lakukan amalan besar nih. Semua majikan rata-rata setelah mendengar khutbah tersebut bebaskan budaknya. Termasuk si Fulan tadi, dia bergembira. Dia langsung berdatangi Hasan Al-Basri mengucapkan terima kasih, tapi bertanya, kata dia, kenapa baru engkau sampaikan sekarang? Perasaan requestnya sudah 6 bulan yang lalu. Ini materi pesanannya sudah 6 bulan lalu, kenapa baru sekarang? Hasan Basri berucap, saat engkau meminta aku mendakwahi orang dengan materi ceramah pembebasan budak, demi Allah aku belum pernah melakukan amalan itu, tapi aku punya niatan, maka aku langsung mencari cara supaya bisa menyampaikan itu. Aku sisihkan sebagian rezekiku, sebagian, sampai uangnya terkumpul. Aku tanya kepada orang, berapa harga seorang budak? Diceritakanlah harganya sekian, uangku cukup, aku beli budak, kemudian aku pekerjakan sampai sore, besoknya aku bebaskan dia. Dan dia cerita kemana-mana kalau sudah menjadi orang merdeka, dibebaskan dari Hasan Al-Basri. Barulah saat itu aku berceramah tentang pembebasan budak. Sebab aku tidak mau mengucapkan sesuatu tidak aku kerjakan. Aku tidak mau menyampaikan sesuatu yang tidak aku lakukan. Inilah salah satu dampak menjadi dai, dipaksa. Dipaksa apa? Dengan perbaikan yang dia lakukan kepada umat, dia dipaksa memperbaiki diri dia. Amalan ini belum saya lakukan. Walaupun para ulama menyimpulkan tentang ayat kabura maqtan indallah bukan berarti hukuman buat seseorang itu terkait dengan tidak beramal. Sebab materi misalnya Ibnu Taimiyah berbicara tentang nikah, padahal beliau tidak menikah. Bukan begitu. Yang dimaksud ayat ini adalah orang yang memang tidak berniat, tidak punya keinginan untuk beramal. Orang lain disuruh dia enggak. Ini kayak calo. Ayo Pak, rambutan kosong, masih kosong, masuk. Orang lain masuk, dia ngambil, dia nggak naik, kan kayak gitu. Bukan begitu, dia punya keinginan tapi belum sanggup. Tapi dari pelajaran Hasan Al-Basri, sejatinya dia ingin menjadi dai yang mumtiah, dai yang efektif, dai yang memiliki kekuatan pengaruh. Salah satu cara memiliki kekuatan pengaruh yaitu dengan beramal yang selaras dengan apa yang diucapkan. Itu nasihat yang paling nyentil, nasihat paling nyentil yang bisa kita lakukan. Nah, tapi pelajaran dari apa yang disampaikan, seseorang ketika terjun di arena dakwah, dia dipaksa dalam tanda kutip untuk memperbaiki diri dia. Maka sungguh bersyukur perbaikan diri ini. Itulah kenapa sering orang-orang yang bertobat, kalau dia hanya mengandalkan tobatnya dengan banyak istighfar, dengan sholat malamnya saja, umumnya adalah
dia berpeluang ya kembali kepada perilaku jahiliyah. Sebaik-baiknya tobat adalah berdakwah. Sebaik-baiknya tobat. Karena dia akan mengajak orang kepada kebaikan, menghancurkan hal-hal yang buruk. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya al hasanat, kata Allah, kebaikan yang banyak, salah satu makna kebaikan banyak itu adalah dakwah akan mengusir as-sayiat. As-sayiat itu adalah perilaku buruk. Maka kita lihat kalau sekarang banyak dai-dai baru yang dakwahnya efektif, jangan berpikir bahwa seolah-olah mereka adalah orang suci. Bisa jadi mereka pelaku dosa di masa lalu, tetapi mereka lantas tobat, dan tobat sebaik-baiknya tobat adalah dengan berdakwah. Dengan berdakwah. Fudail bin Iyad kita kenal sebagai salah satu ulama yang berdakwah kepada kaumnya. Dulu mantan perampok, sadis, dikenal. Kalau perampok lain nanya ke orang mau harta atau nyawa, kalau dia enggak, harta lu gua ambil, nyawa lu gua embat. Enggak ada pilihan. Ketemu bunuh, tebas gitu. Kenapa? Karena dia punya pikiran, kalau saya lepasin dia, ntar dia ngadu sama temannya, ngumpulin temannya, kita diserang, mereka matiin sekarang gitu. Jadi itu sadis, dia pembunuh, perampok, tapi dia akhirnya pun bertobat gara-gara mendengarkan lantunan ayat dari seorang qori saat dia hendak merampok rumahnya. Ya, ketika qori ini berkata, alam yakni lilladzina amanu an tasya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Belum sampaikah kepada hati orang-orang beriman, hati mereka tunduk kepada Allah setelah datang kebenaran. Langsung dia sadar, saya ngakunya mukmin, ngakunya beriman, tapi banyak dosanya, melakukan hal yang keji dan sebagainya. Hatinya langsung tersentuh, dapat hidayah. Cukup dia dengan itu? Enggak. Dia mencari orang soleh, belajar dari sana. Cukup enggak? Setelah dia menjadi ulama, disampaikan kepada masyarakat. Dakwah itulah yang bisa menjadi keutamaan dakwah, yang harus kita jadikan sebuah keberuntungan. Yang berikutnya, dakwah ini juga salah satu cara kita menjaga diri dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal maksiat. Kenapa? Dengan menjadi dai, tanpa sadar antum menjadi tokoh publik. Tokoh publik berarti diperhatikan, diamati perilakunya, diamati segala tindak tanduknya. Keberuntungannya apa? Bukan populernya, bukan. Popularitas bukan menjadi tujuan dari dai, bukan. Tetapi dengan kita populer karena dakwah sampaikan, maka lebih banyak orang yang menjadi pagar kita untuk penasihat kita. Ya, makanya kalau orang dai melakukan suatu kesalahan dikit, itu banyak tuh. Langsung ingat, Ustadz, hati-hati jaga ucapan Ustadz. Ustadz ngomongnya kok begitu, kata Ustadz, tapi kok provokasi terus, kan bagus. Ya, Aagim waktu menikah lagi heboh sejagat, ibu-ibu langsung boykot. Wah, habis ini nggak mau datang ke Darut Tauhid ya, ya maunya ke Lembang aja, mampir ke The Ranch ya, ke Ciater ya, itu mah niat emang mau jalan-jalan, ya nggak niat mau dakwah gitu ya, nggak niat untuk ngaji, ya. Padahal apa yang dilakukan Agim mungkin bukan kesalahan dari sisi syariat. Dianya kesalahan masalah bab fikih dakwahnya, masyarakat belum siap menerima tokoh ini menikah lagi, kan gitu. Bukan kesalahan syariat. Kalau kesalahan yang saya kaitannya dengan ini saja orang berusaha menasihatinya, apalagi kalau dia melakukan hal-hal yang nista. Masya Allah. Makanya jangan menjadi orang yang dimaklumi dosanya. Saya pernah waktu jalan bawa keluarga, waktu itu bawa ke Kuningan, nyetir sendiri, ada kawan ikut, mampir di sebuah rumah makan di daerah Indramayu. Ya, saat makan itu saya ngelihat supir-supir truk itu gandeng perempuan kanan kiri, ya perilakunya saya kaget juga. Terus saya bilang, ih itu nggak malu apa, dia nggak punya istri apa di rumah? Apa kata orang? Maklumin Pak, namanya juga supir ya. Masih mending kemarin 5 digandeng, sekarang cuma 2. Maklumin gitu. Kalau antum dimaklumi terhadap dosa atau perilaku buruk antum, itu celaka banget. Kayak kalau saya itu bersyukurnya gini, saya lagi posting sesuatu, ada yang ini, Ustadz, yang gitu Ustadz, ini gitu, saya timbang-timbang, bener juga, langsung hilang, nggak apa-apa, kan gitu ya. Atau misalnya kalau dakwah ngomongnya ngaco, Ustadz bercandanya nggak pas, Ustadz, nggak apa-apa, caranya baik, negur di belakang. Kan ada yang mau perhatikan, berarti kita jadi orang baik kan? Kan nggak sempurna kita.
Maka beruntunglah kalau kita menjadi dai, banyak yang menasihati. Kalaupun mau maksiat aja mikir. Ya, waliazubillah, niat selingkuh susah. Ya, misalnya udah terkenal nih kan, misalnya bawa gandengan, misalnya mampir ke mall kan, lihat Ustadz siapa nih Ustadz? Perasaan istri Ustadz bukan ini deh, kan gitu ya. Iya kayak gitu kan. Mikir, ada bagernya. Oh iya benar juga ya. Makanya selingkuh aja cari cara kan gitu ya, jangan macem-macem, karena dia disorot sama orang. Tetapi kalau orang umum yang tak mendakwahi Islam, itu tetangganya memaklumkan dosanya itu. Makanya dengan kita berdakwah saja, tetangga kanan kiri itu akan melihat perilaku kita, akan melihat contohnya. Inilah yang mau menjadi sebuah hal yang menjadi poin penting kita di dalam kita berdakwah. Saya sampaikan dulu poin-poinnya ini, sehingga kita mendapatkan bahwa keutamaan dakwah ini jangan disepelekan, ya, sehingga jangan sampai dakwah ini hilang padahal dia adalah amalan yang utama. Berikutnya, dakwah sejatinya adalah cara kita menyelamatkan bumi ini dari bencana. Keutamaan dakwah itu kita lihat, cara menyelamatkan bumi dari bencana bukan kita bagaimana melakukan ya reboisasi alam. Kita misalnya menjaga lingkungan, itu betul, itu secara teknis. Tapi kalau kita lihat kenapa ada bencana, bencana datangnya dari mana? Dari Allah. Kenapa Allah timpakan bencana? Tak lain karena adanya maksiat. Kenapa ada maksiat? Karena banyak orang-orang yang cuek. Karena Allah katakan dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap fitnah yang menimpa bukan hanya orang-orang zalim di antara kalian. Maksud ayat ini apa? Bisa jadi timpaan musibah itu langsung ke orang soleh. Orang soleh kena pertama kali. Kenapa? Ada orang soleh yang cuek, nggak menegur pelaku maksiat. Makanya kenapa kita berdakwah, kalau ada yang rese, apa sih lu, ini urusan privat gue, kenapa sih lu kepo banget campur sama urusan gue? Udahlah, urusan lu, urusan gue. Kita jawabnya simple. Seandainya Allah nimpain musibah itu Allah deteksi berdasarkan pelaku maksiat, nggak ada masalah. Misalnya ketika gempa bumi, Allah deteksi rumah pelaku maksiat, nih rumah pelaku maksiat ini, maka gempa buminya pakai pola cet gitu ya. Ya, gitu misalnya gitu ya. Wah, gue mah tenang-tenang aja. Soalnya gara-gara lu maksiat, rumah gue kena gempa. Enak aja lu gitu. Lu maksiat, gue kena gempa. Lu maksiat, gue yang kena rumah, hancur rumah gue. Wajib gue marah. Allah nggak menghukum lu sendirian, gue cuek dihukum. Makanya urusan lu maksiat, urusan gue gitu. Jadi kalau antum negor orang doa, jangan bilang lu urusan gue. Enak aja lu. Urusan lu, dosanya gue kena juga. Dari sisi inilah kenapa kita merasa menyelamatkan bumi nggak dengan pendekatan ilmu alam saja, reboisasi supaya nggak banjir, apa misalnya kita melakukan ya misalnya buang sampah pada tempatnya atau membersihkan selokan. Banjir yang terjadi zaman kaum Nabi Nuh, kalau kita lihat bukan karena sumbatnya aliran, bukan karena misalnya masyarakat saat itu buang sampah sembarangan, bukan karena saat itu jalan-jalan beraspal, gedung-gedung bertingkat. Ingat banjir di zaman Nabi Nuh, karena kaumnya saat itu dablek melakukan dosa besar, yaitu kesyirikan dan tak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, maka ditimpakan banjir. Nuh sudah nasihati, maka Nuh menyelamatkan kaumnya yang masih mau beriman dengan perahu bahtera yang dipakai untuk menyelamatkan diri. Ini yang kalau mau kita lihat. Maka ikhwatal iman azakumullah, poin-poin itu untuk kita memberitahu. Masih banyak sebenarnya keutamaan dakwah, tapi dari sisi ini kita akan belajar bahwa dakwah itu menjadi kebutuhan kita. Sehingga kalau kita lihat dari mulai zaman Rasulullah berdakwah sampai orang-orang sebelumnya, tidak ada satupun tidak berdakwah. Itulah kenapa sebagian ulama ketika membahas hukum dakwah, mereka bukan sekadar membahas hukumnya, bukan membahas bahwa dakwah itu wajib, karena dalilnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wajib itu pun ada bilang wajib ain, ada wajib kifayah.
bukan sekedar hukum. Kalau kata para ulama, orang berdakwah itu atas kelaziman, karena dakwah ini sejatinya adalah ekspresi nikmat mereka akan Islam. Orang kalau menikmati sesuatu spontan menunjukkannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, maka terhadap nikmat yang diberikan Rabbmu sampaikanlah, kasih tahu, unjukin. Dan tabiat manusia kalau menyukai sesuatu biasanya pamer, menunjukkan. Itu boleh saja ya. Kita baru beli motor second kredit kan gitu ya, kita bawa tuh sengaja dekat teman kita, pura-pura dimatiin mesin sini, sorry motor baru gitu, walaupun second ya, kita bawa karena menikmat. Baru menikah pasti postingan foto-foto pernikahannya banyak itu ya, bikin mata sepet ngeliat berandanya kan gitu ya. Yang jomblo makin keki, nggak punya kejombloan banget. Dulu waktu sama-sama jomblo ente nggak gini, gila udah nikah kenapa foto-foto mesra ya, makan suap-suapan diliatin, udah gitu saling menyapa di Facebook. Emang nggak punya ruang privat, hai beb gitu kan, hai ai, ini bebek sama ayam kan gitu ya, ini main sapa-sapaan, bikin yang lain keki. Ya memang saat itu dia sedang ingin menunjukkan rasa nikmatnya, kondangan dibawa mesra banget ya, digandeng. Hal-hal seperti ini jangan kita anggap sebagai hal yang seolah-olah itu adalah buruk atau haram. Boleh saja, tapi walaupun secara adab mungkin ada yang kurang aksan ya. Kenapa dia melakukan ini? Karena nikmat. Nikmat itu membuat orang mempertontonkan, menyampaikan, bahkan ya motivasi. Makanya agak-agak sengak kalau kata orang Betawi, itu orang baru nikah biasanya materinya, lu jomblo lu kayak gue dong gitu ya, wajar itu ya. Ini orang lagi mendapatkan nikmat besar biasanya gitu. Dakwah adalah seperti itu. Dakwah adalah ekspresi nikmat, nggak usah disuruh-suruh. Kalau kita senang terhadap Islam kita sampaikan. Gak saya suruh. Para sahabat nggak ada yang nganggur kalau setelah mendapatkan Islam, senang nyampein. Lihat, para satu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata alkitab, Rasul kapan kita tawuran, kapan kita sampaikan terang-terangan, kenapa sembunyi-sembunyi? Ya terang-terangan aja gitu. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kufu aidikum wa aqimus shalah, orang beriman tahanlah tanganmu untuk berperang, salat aja dulu. Disuruh nanti sabar gitu ya, karena tahapannya belum. Jangan langsung frontal. Kalau kamu frontal nanti akan terjadi perlawanan dari musuh. Dia nggak siap, nggak sabar. Sampai akhirnya ekspresi nikmatnya dimuntahkan terhadap Islam itu. Kepada siapa? Abu Jahal, Abu Lahab lagi duduk, langsung dia katakan, Ishhadu bi anna muslimun, saksikan gue muslim. Dia bacakan surat Ar-Rahman yang membuat Abu Jahal marah dan akhirnya melakukan bulian kepadanya. Sahabat ini bernama Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, orang kalau sudah menikmati sesuatu spontan memberitahu orang. Antum habis nonton film apa yang lagi in sekarang? Pengabdi Setan, bukan itu? Apa? Duka Sedalam Cinta. Ya, karena pemerannya adalah siapa namanya? Siapa namanya itu pemerannya? Hamas ya. Maka Duka Sedalam Cinta. Kalau pemerannya saya mungkin duka sedalam-dalamnya gitu. Gak pantas Ustadz gitu. Makanya kalau antum pemerannya judulnya ganti, Duka Sedalam-dalamnya, katanya begitu. Nah perhatikan, ketika film ini bagus kita sampaikan ke orang. Adakah kita akan upload, nonton ya bagus banget, gue terinspirasi, lu nonton ya, kita ngasih tahu orang. Adakah di kredit title terakhir bilang gini, jika film ini bagus sampaikan ke yang lain? Ada? Nggak ada. Antum kenapa nyampein? Nikmat membuat kita menyampaikan. Taib, karena sudah masuk waktu Isya ya, kita sudahi dulu, kita lanjutkan pada Isya. Sesi ini masih setengah, kita baru bahas dakwahnya, belum bahas nikahnya ya, jangan sampai kehilangan, stay tune ya. Masih bahas masalah nikah. Masalah nikah ini penting, masih nggak bakal ngantuk insyaallah ya. Taib, aku lu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai antara dakwah dan menikah. Mudah-mudahan yang hadir, yang tadi masih bertahan untuk hadir. Kenapa? Karena kajian ilmu itu
idealnya dipahami sampai tuntas kajiannya, karena kalau setengah kemungkinan besar akan terjadi kesalahan informasi, kesalahan data. Ada orang yang misalnya meyakini ini bendera Rasulullah karena ngakunya pernah ke Top Coffee gitu, ternyata yang dimaksud Top Coffee kopinya orang Indonesia. Jadi dia mungkin salah bawa, waktu itu ada yang nempel di warung Top Coffee tersebut ya, ini bendera Rasul. Kenapa salah data begitu biasanya, mengambil kesimpulan sebelum selesai. Jadi kenapa kalau ada berita-berita itu judulnya jangan dibaca, baca dulu langsung klik gitu ya, langsung judul langsung kita bergairah marah gitu ya. Dari judulnya biasanya sudah hal-hal yang tidak bisa langsung kita simpulkan, harus baca sampai tuntas. Kajian ini juga begitu. Ketika berbicara tentang dakwah tadi, saya memberikan keutamaan-keutamaannya, bukan berarti menyepelekan menikah. Nah, menikah itu juga bagian dari ibadah yang tidak bisa kita pungkiri, bahkan bagian yang Rasul bersabda sebagai man tazawaja faqad nisfaddin, siapa yang menikah sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Ya, setengah agamanya disempurnakan lewat nikah, dan mohon jangan disalahpahami, karena menikah setengah agama, menikah lagi sempurna agamanya. Waduh, mantap ini Ustadz urusannya, setengah kan ya 2, berarti kalau istrinya 4 agamanya 2 kan gitu, repot, karena setengah kan kali 4 2 gitu. Tidak dipahami seperti itu. Menikah dalam pengertian adalah setengah agama, karena agama ini mengkaitkan dengan 2 hal kata para ulama. Yang pertama, agama berkaitan dengan memaksa orang, mengatur orang supaya mengendalikan syahwatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, agama mengatur orang supaya beramal yang banyak, beramal soleh, produktif dalam amal. 2 yang diatur dalam agama yaitu mengendalikan syahwat dan melakukan kebaikan. Menikah melakukan satu amalan yang hakiki dari fitrah manusia, yaitu mengendalikan syahwatnya. Ya, keinginan untuk berinteraksi dengan lawan jenis, syahwat itu zuinal linnas hubbus syahawati minan nisa, itu dipenuhi dengan menikah. Karena gejolak ini hanya bisa diredam lewat menikah. Menikah itu kita mendapatkan namanya gairah. Ya, fitrah kita akan terpenuhi. Bagi laki-laki dia mendapatkan yang namanya kekuatan, karena dia mendapatkan selama ini tulang rusuknya yang hilang kan gitu ya. Makanya lelaki yang tidak menikah lelaki tanpa tulang kan gitu ya. Daging semua, lemes emang. Kelihatan gak kuat gitu karena nggak nikah ya, bawaannya lemes gitu ya, karena isinya daging sama lemak, tulangnya nggak ada kan gitu ya. Maka menikah mendapatkan kekuatan baru, sejatinya gairah itu muncul. Ini yang harus dipahami, tulangnya ada gitu ya, jadi dia bisa berlari kencang sebagainya. Kalau kita pahami nikah itu sebagai ibadah. Namun keutamaan nikah yang kita lihat ini, walaupun hukum asalnya adalah mubah, hukum asalnya mubah, ini sebagian ulama menyimpulkan karena bisa berubah, karena bisa menjadi sunnah ya kalau sudah merasa sudah mampu, ya bahkan menjadi wajib kalau misalnya dia sudah mampu tapi dia nggak bisa mengendalikan syahwatnya, nggak mau nikah, itu wajib. Bisa menjadi makruh ya, dia misalnya ya belum selesai kuliahnya, dia ternyata masih banyak tanggungannya ya, dia ingin menikah padahal dia nggak ada dorongan syahwat yang besar, jadi makruh. Bisa menjadi haram kalau ternyata misalnya masih umur 9 tahun gitu ya, belum balik nikah, haram. Atau misalnya menikahi wanita yang salah, ya, menikah malah menjerumuskan agama kita, malah membuat kita murtad. Hukum asalnya mubah tapi bisa berubah. Nah, kenapa bisa berubah? Ini tergantung bagaimana kita menyikapinya ini. Namun kalau kita lihat, ketika seseorang menikah, pada dasarnya dia harus tahu tugas utamanya, bahwa nikah itu bagian dari implementasi nilai-nilai ibadah. Dia mendapatkan sebuah energi baru untuk menjalankan tugas-tugas yang sejatinya besar dilalui, yaitu adalah tugas-tugas memperbaiki masyarakat. Makanya menikah yang menjadikan kita bergairah tanpa perlu harus dibenturkan dengan dakwah, pernikahan yang menjadikan kita mendapatkan energi berkali-kali lipat. Jomblo yang tertahan untuk beberapa waktu nggak ada masalah kalau ternyata dia sedang mencari partner dia untuk melangkah bersama dalam dakwah, nggak ada masalah. Kita bisa belajar dari Najmuddin Ayyub
yang dia lama maaf gitu ya, lama menjomblo sampai diledek sama teman-temannya, segala sindiran kanan dan kiri ya, sampai disebutkanlah perkataan Umar, lelaki yang tidak menikah kemungkinan cuma dua, kalau nggak ajus yaitu lemah syahwat, dia fujur itu pelaku dosa kan gitu ya. Dia tidak bisa menolak itu, dia cukup diam saja. Dan keluarlah kalimat dia menunjukkan visi dia dalam menjalani kehidupan. Saya baru akan menikah jika dengan mendapatkan seorang wanita yang ingin mendidik anak saya untuk membebaskan Al-Aqsa. Ini kan tugas mulia, meninggikan kalimat Allah, dakwah. Bahkan lebih tinggi lagi sudah jihad. Karena mau tak mau orang yang berdakwah ada amalan baru namanya jihad. Tadi kan saya sudah bilang, dakwah itu majmuatul khairat. Makanya jihad itu masuk di dalam dakwah. Maka ketika dia berniat untuk membebaskan Al-Aqsa, dia tahu, ya saya hanya akan menikah dengan wanita seperti itu. Maka setiap wanita yang saya dorkan kalau nggak sesuai dengan visi dia, oh maaf, cantik sih cantik, tapi membuat saya terbius nggak deh, membuat saya lupa. Makanya hati-hati perangkap dari pernikahan yang membuat kita lemah. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz kan diceritakan, Umar pernah mendapatkan cinta yang luar biasa setelah dia menikah dengan istrinya Fatimah. Dia melihat seorang wanita yang cantik mempesona diri dia. Dia kepikiran terus wanita ini, izin menikah sama istrinya, bolehkah aku menikah lagi? Ya, ini adab yang baik ya, seorang suami ngomong karena dia ingin mendapatkan yang namanya pemuliaan dari wanita, bentuk kebaikan juga dari seorang laki-laki. Izin dulu, walaupun tanpa izin sah, tapi dia izin dulu. Dan hampir semua wanita jawabannya sama, ya aku siap dimadu asal kamu siap diracun, kan gitu. Ini khas semua wanita jawabannya sama ya, langkahi dulu mayatku, dan banyak hal seperti itu. Nah, karena istrinya nggak berat, nggak ridho, dia pun nggak mau memaksakan diri. Tapi dia nggak bisa bohong, perasaan dia, pikiran dia kepada wanita ini amatlah kuat, karena ya panah-panah asmara itu sudah masuk ke dalam diri dia. Sampai akhirnya pekerjaannya terganggu, dia akhirnya apa yang terjadi? Dia akhirnya jatuh sakit. Disitulah istrinya sadar, ya Allah, suami saya sakit, pasti gara-gara dilarang nikah lagi nih ya. Oke. Modus ya, habis ini sakit aja kalau gitu ya. Nah, ini akhirnya si istri sadar, ya sudahlah, daripada nggak dapat apa-apa ya, akhirnya sudahlah bagi dua lah gitu ya. Ya sudahlah, mendingan diberikan saja, berat bagi saya tapi diizinkan saja menikah. Maka istri ini memberikan kejutan, didatangilah wanita yang ditaksir oleh si suami, dan dia tahu alamatnya. Dia langsung menawarkan kepada wanita ini, maukah kamu menjadi istri kedua bagi suamiku? Spontan wanita ini karena melamar istrinya, dan juga yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz, manusia yang paling baik di masa tersebut, karena pemimpin umat Islam saat itu. Dia nggak perlu istiqoroh, mau kan gitu ya, ibaratnya langsung pede. Dibawalah sebagai bentuk kejutan, dibawa sama istrinya ya, karena dia ingin langsung si wanita ini langsung bawa walinya, ingin langsung dinikahkan kepada suaminya dari Fatimah, itu Umar bin Abdul Aziz. Saat Umar berada di ranjangnya, dia nggak tahu ya, istrinya mau ngasih kejutan, dan ini kejutan luar biasa ya. Mungkin sekali-sekali akhwat boleh ngasih kejutan buat suaminya kayak gini kan ya, hadiah terbesar di ulang tahun pernikahan kan gitu ya, silakan gitu ya. Ini kejutan, begitu lagi sakit dibuka pintunya ya, kalau kita mungkin surprise kan gitu ya, dibawalah wanita ini. Kaget Umar, kaget, dia nggak tahu kalau wanita ini didatangi oleh istrinya. Makin berdebar kencang dia ketika wanita ini makin mendekat. Di situ juga ada walinya siap nikahi. Maka wanita ini bertanya dan spontan, betulkah engkau mencintaiku wahai Umar? Umar nggak bisa bohong, kata dia apa? Betul. Ya, dia bisa bilang gitu. Dan di situ wanita ini mengatakan, betulkah engkau akan menikahi aku? Umar diam sejenak, kemudian dengan tegas dia mengatakan, enggak jadi ya, PHP banget kan gitu. Kenapa nggak jadi? Wanita ini merasa kesal, seperti bermainkan. Kata istrimu, engkau akan menikahi aku. Disitulah Umar mengatakan, ketahuilah wanita, saat aku mencintaimu, aku jatuh sakit. Mana mungkin aku menikahimu, mungkin aku mati gitu dia. Paham nggak? Mencintaimu saja bikin aku sakit, kalau menikahimu mungkin aku mati. Kasarnya matinya apa? Aku akan terhalangi dari aktivitas utamaku, lebih mikirin kamu, lebih mementingkan urusanmu. Aku tidak lagi bisa berdakwah. Seorang lelaki yang hebat menyadari jangan sampai pernikahan itu menjadi gula manis yang membuat stroke, sehingga tak bisa bergerak.
Pemanis cukuplah seadanya, tetapi jangan berlebihan. Makanya sebagian ulama bahkan mengatakan kalau menikah itu jangan dengan istrinya terlalu cantik. Bahkan disebutkan karena membuat engkau tidak bisa tenang saat berada di luar. Wah, kepikiran, wah jangan-jangan ada yang datang nih, wah jangan kalau dia posting Instagram ada yang komen, makanya stalking terus tuh kan. Padahal di kerjaan stalking tuh kan, siapa yang komen kan, dijabri satu-satu aja macam-macam, gue suaminya kan gitu ya. Kan gak tenang, hidup hanya untuk menjaga itu saja, padahal banyak yang bisa diurus. Padahal banyak diurus, maka sungguh lelaki yang tenang itu adalah yang istrinya ya cukup cantik buat di mata dia aja. Ya, di mata yang lain muntah semua bisa gitu ya. Bagiku kok cantik gitu ya. Artinya apa? Artinya dia meyakini bahwa pernikahan itu jangan sampai membuat diri dia menjadi penyakitan. Maka pahamilah, itu juga dalam Najmuddin Ayyub. Saya nggak mau nikah orang saya punya visi membebaskan Al-Aqsa, sembarang wanita engkau berikan. Cantik iya, habis itu hilang visiku. Ya, habis itu hilang visiku. Atau mungkin dia adalah orang yang mungkin biasa atau dia, tapi dia nggak punya visi dengan aku, lebih banyak merorong aku mau berjihad, dia bilang mas di rumah aja iya mas mah gitu beda, tega banget ninggalin aku kan gitu. Dia nggak punya visi, maka dia pun mendapatkan wanita itu sesuai dengan apa yang dia miliki. Itulah disebut al-arwahu junudu mujanadah, jiwa manusia itu akan bertemu sesuai dengan seperti tentara gitu, saling berbaris rapi ya, tidak akan bertemu sesuatu sesuai dengan barisannya. Jadi kita akan belajar di sini, roh-roh manusia itu akan selalu berkumpul sesuai dengan sifatnya. Makanya kalau orang punya visi membebaskan Al-Aqsa, apa yang terjadi? Najmuddin Ayyub dapetin ketika dia lagi jalan di pinggir jalan, ada seorang ayah mengomeli anak wanitanya. Dia nasihati, kamu wanita yang tidak tahu diri, banyak laki-laki melamar kamu tolak, kamu pengen laki kayak apa? Ayah ini sudah pengen punya mantu gitu ya, pada umurmu sudah cukup. Wanita ini dengan tegas bilang, dan itu dia dengar oleh Najmuddin Ayyub dari balik kejauhan dari dinding rumah tersebut. Wanita ini bilang, wahai ayahanda, aku hanya akan menikah dengan lelaki yang siap membebaskan Al-Aqsa bersama-sama untuk mendidik anak-anak kami gitu ya. Maka Najmuddin Ayyub dengar, wah wanita siapa nih ya, langsung nggak mikir-mikir ketok pintu, tok-tok assalamualaikum gitu ya. Siapa yang ngomong? Anak saya, nikahin mbak, cepet ya. Kenapa? Karena sudah connect. Inilah yang harus kita pelajari, bagaimana ketika seseorang sudah punya visi dakwah, dia akan dipertemukan juga dengan aktivis dakwah, sehingga dia tidak terhabiskan energinya seperti itu. Bayangkan kalau seseorang dia tidak mendapatkan pernikahan dengan model pasangan seperti ini, sebagaimana kita lihat Ibrahim bisa leluasa berdakwah karena ada seorang istri yang ridho terhadap kekurangan dia. Kita bisa lihat Ibrahim ketika harus membawa istrinya Hajar bersama anaknya, secara logika nggak ideal. Tempat tinggalnya tandus, tak ada tanam-tanaman, biwadin ghairi dzar'in. Maka istrinya itu dibawa, dan itu pilihan dia. Dan Allah tidak sembarang menikahkan yang namanya Ibrahim dengan yang namanya Hajar, walaupun Hajar mantan pembantunya, mantan pembantu istrinya. Ketika dibawa, apa yang terjadi? Disitulah tempat tinggalnya, dibekali ini sekantong air dan beberapa butir kurma. Sampai heran Hajar, dia bingung, kok tempat tinggal baru kami seperti ini dan engkau langsung pergi saja, hanya padang pasir saja. Mending kalau ada semen, ada batako, nggak ada, pasir semua. Dia bingung mau tinggal di mana, hujan ya hujan. Untungnya saat itu memang padang pasir tidak ada atau jarang turun hujan. Tapi dia bertanya, naluriah wanita bertanya untuk kenyamanan diri dia, bertanya, ya, dia bertanya, wahai suamiku, betulkah engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim nggak bisa jawab karena berat bagi dia, karena ini perintah Allah. Dia cuma diam saja. Ditanya lagi, wahai suamiku, betulkah engkau meninggalkan kami di sini? Sekali lagi Ibrahim nggak bisa jawab. Ketika itulah, karena dia seorang wanita yang layak mendampingi para nabi, layak mendampingi seorang mujahid dakwah, maka muncullah kalimat yang menunjukkan inilah pernikahan yang diberkahi. Apa? Allah amaruka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai suamiku?
Maka Ibrahim cukup mengangguk sebagai isyarat, betul, kalau lah aku mau, aku bawa engkau ke tempat villa-villa yang indah, air-air yang akan mengalir dalamnya, tempat-tempat yang nyaman, engkau tinggal duduk santai sebagainya. Tapi kau menikahi seorang nabi, kau menikahi seorang pendakwah, engkau menikahi mujahid, maka Allah memberikan aku sebuah petunjuk, kau tinggalkan kau di sini. Disitulah langsung naluriah seorang wanita yang beriman, yang memiliki visi dakwah, tidak menghalangi dakwah suaminya. Apa kata dia? Berangkatlah suamiku, tidak mungkin Allah menyanyiakan kami, aku akan didik anak-anak kita sesuai dengan maumu. Ini kalau kita menikah, kenapa? Kalau kita mencari pasangan yang benar, tidak justru jadi pasangan yang ngambek. Tega banget sih mas gitu, dakwah sih dakwah, kita tinggal di sini mikir apa, Indomaret kagak ada, isi ulang pulsa di mana gitu kan. Ini sinyal kagak ada gitu. Tidak dilakukan. Hajar sosok yang seperti ini. Dia ketika suaminya harus berangkat karena tugas dakwah, dia tidak lemah. Jangan sampai ikhwan-ikhwan di sini mencari pasangan yang membuat antum stroke sehingga tak bisa beramal kembali dalam medan dakwah. Berarti hati-hati. Pernikahan itu manis, tapi jangan berlebihan sehingga tidak menimbulkan resiko diabetes jiwa kita. Nah inilah yang harus kita pahami. Ikhwatal iman azakumullah. Karena itu mensinkronkan antara menikah dan dakwah ini harus kita lihat dari sisi tujuan hidup. Maka saya ingatkan, kalau tujuannya adalah akhirat, segala keputusan kita pun dalam hal apapun urusan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, apa kata Allah? Carilah di surat Al-Qasas ayat 77. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Berarti carinya akhirat. Apapun kita ingin, jadi seorang punya visi akhirat tidak berkeinginan membangun istana di dunia, tapi dia berkeinginan membangun istana di surga. Dia tidak ingin berinvestasi banyak di banyak kafling-kafling properti yang ada di dunia, tapi dia akan memberikan investasinya di kafling-kafling properti yang ada di surga. Maka uangnya bisa jadi di rekeningnya, bisa jadi ya sejauh mata memandang hanya meneteskan air mata seperti lihat batu nisan. Kenapa? Karena saldo selalu nol. Ya, selalu ada tagihan, tetapi dia adalah orang-orang yang menanamkan banyak investasi. Di akhirat dia menjadi seorang petani atau seorang yang juragan yang kaya raya. Kalau kita visinya akhirat, itu yang kita cari. Tapi Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan urusanmu di dunia. Salah satu urusan di dunia ada menikah, karena ini jalanan fitrah. Nah, ketika kita menikah, kalau urusannya karena cari akhirat, standarnya pun standar akhirat. Standarnya adalah menikahi engkau karena akan mencapai kepada urusan akhiratku. Maka sekali lagi akhwat, jangan karena ingin mengupdate status di Facebook dari lajang ke pernikahan, ya, karena bosan ya melihat banyak hal, lantas menggadaikan misi dakwah hanya untuk mendapatkan lelaki yang lemah, ya. Dia ustaz, kecuali lelaki itu mau diajak ya memperbaiki diri bersama-sama. Termasuk ikhwan, jangan hanya untuk ya sebagai euforia bagian untuk menjadikan ya pernikahan ini sebagai kenikmatan duniawi, menjadikan wanita pilihan wanita yang salah. Jangan salah memilih pasangan. Minimal adalah jika tak mau diajak melangkah bersama, kepulangan kita kepadanya memberikan energi yang membuat kita semakin semangat berdakwah. Sebagaimana baginda Rasulullah, Khadijah tak dilibatkan dalam dakwahnya. Betul, Khadijah bukan yang bergerak keluar. Khadijah, yo dakwah kaum perempuan, kau jadi murabiyah bagi perempuan. Tidak, Rasul saja cukup. Tapi setiap pulang, Rasul dalam keadaan lemah, dicaci maki oleh kaumnya, dia merasa gemeteran. Pulang cukup senyuman manisnya, pelukannya yang membuat Rasul punya energi baru. Kayaknya habis ini nih ya Abu Jahal juga gue tabuk lewat nih, kan gitu, kira-kira gitu. Semua lewat. Kenapa? Kira-kira inilah yang harus kita miliki, punya energi baru. Rasul lemah awalnya, dia merasakan, tetapi ketika mengatakan zamiluni zamiluni, datanglah istrinya, ya, bukan istri yang pulang suami ditanya Tupperware mana, Tupperware ditanyain. Kamu tuh ngilangin lagi kan, susah mas belinya, mana arisannya dikocoknya sebulan sekali kan gitu.
Nggak boleh. Urusan paling penting kalau suami pulang, berikan hak suami kenyamanan psikis, sehingga kalau dia pergi lagi, tadi dek aku dibully dek gara-gara ceramah salah ucap bla 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 bla, bang abang tentu ya ini kan abang orang baik, abang orang ini, terus semakin semangat, jangan lemah bang, ini cita-cita kita bersama. Sekali lagi, menghubungkan antara dakwah nikah terkait dengan visi kita. Kalau visinya akhirat, maka tidak akan pernah berbenturan, karena nikah menjadi jembatan menuju kebaikan di akhirat, sehingga sinergi dengan visi kita yaitu berdakwah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu yang membatasi, aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz atas penjelasannya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Oke, sekarang masuk sesi tanya jawab. Ada 2 pertanyaan. Mungkin dimulai dari Ikhwan dulu. Ada yang mau bertanya? Atau Ahwat dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada mic lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bertanya, jikalau ada seorang kakak beradik, adik ini akan melangkahi kakaknya, dalam hukum adat kan harus ada pelangkah ya Pak Ustadz ya. Nah dalam hukum Islam itu pelangkah itu bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, al-adah muhakkamah. Sebagian ulama menyebutkan adat itu bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan perintah yang jelas qat'i. Berarti kalau ada sebuah adat yang mengatakan seorang adik yang menikah dulu memberikan pelangkah, pertama bukan kewajiban yang hakiki, tidak. Pertama, kalau seolah-olah kalau tidak berikan hak itu, kita akhirnya gagal, tidak sah pernikahan, tidak. Karena tidak ada syarat nikah memberikan uang pelangkah, tidak ada. Tetapi jika kita mampu memberikannya, kita telah memberikan pernikahan yang bermanfaat dan barokah. Karena salah satu makna doa dari pernikahan itu ada barakallahu laka wa baraka alaika. Ada 2 di sini nih, laka dan alaika. Kalau laka itu kata para ulama kebaikan buat kita, alaika kebaikan itu buat orang sekitar kita. Yaitu kakak kita dilangkahi tidak merasa keki, tidak merasa sebel. Alhamdulillah karena dia nikah uang pelangkahnya dibeliin Mercy 1 kan gitu ya. Misal ya, alhamdulillah lu sering-sering nikah aja kan gitu ya. Misal ini salah satu yang menjadi kebaikan. Berarti apa? Hukum Islam membolehkan untuk ini dilakukan, niatnya satu. Salah satu bentuk menyenangkan hati kaum muslimin, sebab Rasul mengatakan afdhalul a'mal idkhalu sururi fi qalbil muslim. Amalan terbaik menyenangkan hati, memasukkan kesenangan ke hati seorang muslim. Khawatirnya kan kakak kita mungkin sedih, mungkin kok adiknya lebih dulu dapat, padahal jodoh kan tidak mengenal usia. Ya, karena kakak pasti duluan, adik belakangan. Tidak seperti itu. Karena jodoh seperti maut. Yang mati itu udah berdasarkan urutan. Yang kakek meninggal duluan, baru nanti baru anak, baru cucu. Tidak, bisa jadi cucu duluan. Ya, jodoh juga begitu, bisa jadi adalah dia lebih dulu daripada kita, tapi bentuk dari kasih sayang kita menghibur dirinya yang bisa jadi secara manusiawi, kok adikku dapat aku enggak, maka uang pelangkah itu bagian dari cara menyenangkan hatinya. Cara menyenangkan hatinya. Kalau bisa diberikan lebih baik. Tapi kalau ada syarat tertentu besarnya sekian dan kita terpaksa gitu ya, pokoknya aku menikah kau belikan aku rumah di Pondok Indah, ya Allah bang gitu ya, pulsa aja masih irit ini kan gitu ya, kadang paket kuota minjem sama teman ya, kadang nongkrong di parkiran cuma dapat wifi kan gitu ya. Kalau kita nggak mampu ya nggak usah dipaksakan, kalau mampu itu alhamdulillah ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, untuk Ikhwan mungkin ada yang mau bertanya. Kembali ke Ahwat nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Ustadz. Saya ingin nanya tadi perihal Ustadz mengatakan kalau nikmat yang diberikan Allah itu harus kita lihatkan ke orang banyak. Salah satunya dengan cara misalnya kita menikah terus harus dilihatkan apakah kita sebar di media sosial atau bagaimana. Contohnya share foto, kan kebanyakan tadi ada Ustadz bilang tadi seperti itu. Tapi saya juga mendengar tausiah katanya segala sesuatu hal yang tentang pernikahan, contohnya kemesraan atau bagaimana, itu jangan dilihatkan ke muka umum agar orang-orang yang berpenyakit hatinya jangan sampai melakukan hal yang seperti itu dengan cara berzina. Contohnya orang yang menikah itu berfoto dengan pegangan tangan, sehingga orang-orang yang berpenyakit hatinya juga melakukan hal yang seperti itu dengan berzina dengan pacarnya atau bagaimana. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita supaya bersikap hal bahwa ini sebentuk dakwah dan bahwa ini tidak bermaksud supaya orang-orang yang hatinya kotor itu melakukan hal yang seperti itu. Taib. Mohon masukannya, Ustaz. Kaidah fikih jelas. Usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kebaikan. Kerusakan yang kita lihat ketika kita mengupload video-video atau foto kemesraan akan menimbulkan misalnya hasad, bukan hanya sekedar orang itu, atau menjadi pembenaran nih video kemesraan kita disalahkaprahi dengan anak SD yang sudah mengambil mama papa. Ya papa aku main kelereng dulu ya, iya hati-hati Ede ya, mama nanti kalau bisa habis kencing dicebok gitu. Jadi kan mama papa versi anak zaman now kan gitu. Ya, mereka masih usia SD melihat kemesraan yang ditampilkan oleh orang sudah menikah, disalahkaprahi. Kalau ini ternyata terbukti terjadi malah menimbulkan fitnah, maka cegah. Karena kita yang tahu, ya, misalnya sejauh mana kemesraan itu. Nah, tahadus bin nikmah yang benar adalah cukup memberitahu status kita. Ya, saya sudah menikah dengan fulana, alhamdulillah, fotonya nggak usah. Fotonya nggak usah, saya sudah menikah dengan fulana, kita ceritakan saja bla bla, itu boleh. Karena ingin memberitahu, karena tujuannya adalah menyebutkan nikmat Allah lewat pernikahan itu, ya. Karena tahadus bin nikmah akan menjadi suatu hal yang kalau tidak kita sadari akan menjadi jembatan perbuatan maksiat, seperti misalnya kita menyebutkan nikmat tapi membuat orang lain iri hati karena lebay menyebutkan nikmatnya. Luar biasa saya menikahi dia dengan kekuatan yang luar biasa. Dia dari semua ikhwan yang audisi ada 1.200 saya menang, misalnya gitu ya. Nggak usah disebutkan bagian perjuangan kita, luar biasanya kita, dia lebih memilih saya karena di antara yang lain saya ketampannya di atas rata-rata. Ini kan bikin orang mau muntah, ya. Jadi nggak usah sebutkan hal seperti itu. Cukup katakan saya fulana sudah menikah, ya cukup. Atau misalnya ngenyein orang, ya harus bin nikmah tapi ngenyein orang, itu juga tidak boleh. Ya, membuat orang lain merasa sakit hati, ya. Misalnya ikhwan akhwat ini ternyata bintang di sekolahan atau di kampus, ya, kita nikahin untuk mengatakan wahai the loser, inilah aslinya the winner, mendapatkan hati pujana. Bukan, tidak ingin seperti itu, ya. Jadi kaidahnya tetap darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah kerusakan lebih utama daripada mengambil kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan satu lagi mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, saya mau nanya yang berkaitan dengan pernikahan, tetapi mungkin nggak ada kaitannya dengan dakwah. Jadi gini, sebenarnya ini pengalaman teman saya di beberapa saat yang lalu. Cuman saya jadi mau bertanya. Jadi beberapa bulan yang lalu teman saya ada yang hampir menikah, tetapi nggak jadi karena dari calonnya itu memberikan mahar yang memberatkan. Nah, yang mau saya tanyakan di sini sebenarnya hakikat mahar dalam Islam seperti apa sih? Ya. Bukankah sebaik-baiknya wanita itu yang maharnya tidak memberatkan dan sebaik-baiknya laki-laki itu yang maharnya paling banyak? Ya. Jazakumullah katsir. Ketika kita bahas tentang bab nikah, itu sebenarnya menunjukkan kualitas diri kita di sisi Allah, bukan di hadapan pasangan. Salah satunya adalah seorang wanita ketika nikah
dia menunjukkan kualitas diri bukan di hadapan pasangan, tapi di hadapan Allah dengan mengatakan tadi, Rasul mengatakan sebaik-baiknya mahar yang paling murah, makanya tidak memberatkan. Tapi laki-laki justru menjadikan ini untuk menunjukkan kualitas. Kalau engkau menunjukkan di hadapan Allah engkau wanita terbaik, aku juga. Meskipun engkau tidak membebankan, maaf deh, aku sudah terlanjur beli logam mulia 200 kilo buat kamu. Kamu nggak bisa nolak, maaf ya, nggak bisa nolak. Ya, udah mas lah, cukup batu akik aja mas itu ya. Kalau enggak bekas baut mobil kamu juga boleh dah kan gitu ya, kan boleh saja. Tapi lelaki tidak menjadikan ini. Kenapa? Kalau dia mampu berikan. Karena Rasul pun ketika Khadijah tak membebani dengan mahar yang besar, oh koam dia muncul. Engkau tak minta, tapi aku lelaki, maka aku tak membiarkan dengan mahar ya untuk mendapatkan kau. Aku muliakan engkau. Maka diberikan 20 ekor unta merah, kendaraan mewah di masa tersebut untuk membuktikan aku bisa menjadi laki yang baik. Maka setiap pernikahan pahaminya begini, jangan memandang orang lain pasangan kita untuk kewajiban-kewajiban dia. Salah kaprah ada pernikahan begitu. Kalau bab nikah, setiap suami mencatat kewajiban istri. Wow, istri wajib gini, itu dicatatnya sama suami, kan fatal. Seorang istri yang dicatat kalau nasihat ustadz kewajiban suami. Makanya kalau ada nasihat di Facebook yang di tag suami pas bab kewajiban. Istri juga gitu, jadi masing-masing serang. Lupa, aku menikah untuk memperbaiki diriku. Maka kalau kita baik, memperbaiki kualitas kita, pasangan kita pun akan memberikan itu. Karena rumusnya kan sebagaimana tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepadamu kami menyembah, maka kepadamu kami minta pertolongan. Kata para ulama, ayat ini memberitahu hukum konsekuensi. Berikan kewajiban dulu, yaitu menyembah, maka akan datang pertolongan. Seperti itu juga kita lakukan. Berikan kewajiban kepada pasangan kita, kita lanjut kewajiban kita, dia akan berikan kewajibannya. Prinsipnya begitu, jangan tuntut hak terus, hak terus. Kalau awal nikah sudah menuntut hak, mas boleh dong aku menuntut hakku, boleh kan wanita menuntut maharnya? Ya boleh. Ya, tapi dari sisi ini sudah menunjukkan dominasi dia, superioritasnya. Mudah-mudahan ya buat para akhwat sadar untuk hal ini, dan ikhwan pun jangan menjadikan dalil sebaik-baik murah ini untuk menghinakan perempuan dan pengertian tidak mengupgrade dirinya. Tentu ini ketika seorang wanita justru mengatakan, mas cukup hafalanmu surat Al-Ikhlas saja sudah ikhlas aku. Jangan dihiasin, weh. Kalau gitu gue bisa nikah 5 kali kan gitu ya. Al-Ikhlas gitu ya. Banyak banget, maharnya gampang bukan. Karena engkau melakukan ini, engkau memuliakan diriku dengan itu, ya aku harus berikan yang terbaik. Kau minta Al-Ikhlas, tapi aku berikan yang lebih besar daripada itu. Ya, 30 juz aku berikan buat kamu. Gitu misalnya. Inilah lelaki yang terbaik, wanita yang terbaik. Berikan hak orang agar mendapatkan hak kita, itu yang benar di dalam Islam. Ikhwatal iman, ini ada pengumuman dari panitia buat siapapun di sini. Salah satu yang tahun ini Rizka membuka pendaftaran, dan saya selalu memberi motivasi buat para ikhwan dan akhwat. Salah satu cara menjaga diri agar terlalu soleh, carilah organisasi dan lingkungan yang baik. Itu rumusnya, bi'atus solihah. Antum pengen hijrah nggak bisa sendirian, hijrah itu harus bareng-bareng. Makanya tidak ada sahabat hijrah itu sendiri-sendiri datang ke Madinah, bareng-bareng. Karena hijrah itu kalau sendiri melemahkan, tapi kalau bareng-bareng menguatkan. Bersama dengan orang-orang soleh kita akan terupgrade. Sebab bersama orang soleh, bersama organisasi yang baik, kita minimal dipaksa untuk melakukan kebaikan meskipun kita awalnya berat. Ya, secara refleks. Contoh kan tadi manusia itu akan mengikuti seperti barisannya. Ketika antum pas kibra lari bergerak, siap gerak, maju jalan kan, brek 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 gitu ya. Ternyata yang lain kanan, kita kiri sendiri. Kan nggak mungkin kita ngomong sorry gue anti mainstream, nggak. Refleks lah kita, gila kanan gue sendiri, refleks. Begitulah hakikat lingkungan kita. Antum kalau ngomongnya kasar ketika berada lingkungan orang soleh akan terbiasa. Oh yang ngomongnya baik. Maka salah satu keberuntungan berada di organisasi yang soleh, organisasi yang baik, kita dipaksa melakukan kebaikan walaupun awalnya kita tidak. Yang kedua keberuntungannya, antum akan
tercegah dari kemaksiatan yang direncanakan. Makanya dengan berkumpul seorang soleh minimal pikiran kotor itu ikan hilang. Ya, tidak mungkin ada pikiran kotor. Gimana nih ustadznya belum datang? Gimana kalau nonton bokep dulu bareng-bareng? Kan nggak mungkin. Mungkin ya, mumpung ustadznya belum datang, kan nggak mungkin. Rizka gitu loh. Kalau antum mungkin ada tempat yang lain, di tempat ngumpul nongkrong-nongkrong bisa jadi deh itu. Maka salah satu kesempatan baik menjaga diri dari maksiat, bergabunglah bersama dengan organisasi yang baik, orang-orang soleh. Kenapa? Karena kemaksiatan terjadi bukan hanya karena ada pelakunya, niat pelakunya, tapi karena ada juga kesempatan. Waspadalah. Dengan berkumpul bersama orang soleh, kesempatan berbuat maksiat itu hilang. Nah, udah cukup belum provokasinya? Yeah. Ini ada pesan dari sini. Ustadz harus jadi provokator gitu ya udah. Jadi habis ini daftar bareng-bareng, daftar ya ke Rizka, dan setelah itu insya Allah akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja bisa saya sampaikan ya. Syukron Ustadz atas jawabannya. Mungkin bisa dipilih 2 pertanyaan terbaik tadi siapa? Ya udah, Ikhwan 1, Ahwat 1. Ahwatnya tadi Ahwat nanya apa aja tadi ya? Pertama, yang nanya pertama terkait dengan masalah adat ya, uang pelangkah. Satu lagi masalah apa tadi tuh? Apa? Oh, masalah foto mesra. Yang foto mesra deh, ya dapat ya, bagus pertanyaannya. Walaupun sebenarnya kalau ada 3 kasih 3 deh. Maksud antum pelitan ini kan nganggur nih, ya. Boleh nggak? Ya udah nggak apa-apa deh 3 ya. Oh jangan ya, kreditnya belum lunas. Udah gelas air minum nggak usah. Tadi sembur Ahwatnya jangan usah, 2 aja. 1 antum ya, 1 lagi Afan. Ukti yang tadi saya doain aja doanya ya. Kalau antum belum nikah, anti belum nikah, saya doakan salah satunya khusus buat anti segera dapat jodohnya. Doa dari saya, amin. Kalau belum nikah ya, kalau belum nikah kau. Taib itu saja. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Pantau terus IG Rizka Menteng untuk informasi PAB. Tapi kalau ingin mendaftar, pembukaannya pada 12 Desember 2017. Cuma kalau ingin mendaftar sekarang bisa ada di depan untuk standnya. Kita tutup kajian hari ini dengan ucapan hamdalah dan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.